tadi contoh soalnya. Sebelum sampai ke itu, kita punya soal aja dulu ya. Saya punya soal Y sama dengan X pangkat 3. Kalau mau membuat gambar ini, apa yang harus dilakukan pertama? Ayo. Apa yang dilakukan pertama? Karena nanti soalnya ada juga yang harus kalian membuat gambar atau mensketsakan grafiknya. Ya, apa yang dilakukan di sini? Halo? Halo? Kedengeran nggak suara saya? Nah, apa yang harus dilakukan? Berarti jika saya masukkan nilainya X-nya 0, maka Y-nya berapa? X-nya 0. Saya masukkan X-nya 0, maka Y-nya berapa? Y-nya 0 kan, Bu? 0. Kalau X-nya 1, maka Y-nya berapa? 1. Kalau X-nya min 1, maka Y-nya berapa? 1. Masa? Min 1. Min 1, Bu. Min 1. Kalau X-nya 2, maka Y-nya berapa? 8. Jika X-nya min 2, Y-nya berapa? 8. Min 8. Min 8 ya? Min 8 ya, Bu. Berarti saya punya titik nih, 0,0. Terus 1,1. Di sini 1, di sini 1. Betul? Yang kedua, terus yang ketiga, min 1, min 1, berarti di sini ya? Betul? Betul, Bu. Terus apa lagi? 2, 8, 8. Ke atas ya? Contoh di sini, ke atas, ini 8. Terus di sini kan min 1 ya? Min 2-nya berarti di sini kemana? Kalau kemana? Ke bawah. Contoh di sini. Contoh di sini min 8. Maka dapatlah di sini. Berarti apa yang harus saya gambarkan? Berarti begini kan ya, menggambarkannya ya? Betul? Betul tidak? Halo? Halo? Sudah betul? Berarti ini kan grafiknya ya? Bu. Nah, seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah titik-titik kritis. Titik-titik kritis. Titik-titik kritis itu berapa sih titik kritisnya? Titik-titik kritis itu kritis. Titik-titik kritis itu yang dimaksud dengan titik-titik kritis adalah titik stasioner. Ini titik kritis ya. Ada titik maksimum, ada juga titik minimum. Nah, kalau titik stasioner, tadi saya sampaikan, kita kalau yang namanya titik stasioner itu, kita masukkan turunannya, dan si turunan itu dibuat ke 0. Ya. Kalau nilai minimum dan maksimum, kita masukkan rentangnya. Tadi di dalam soal, ada persamaan Y sama dengan X pangkat 3. Berapa dan dibuat dalam rentang min 3 sampai 3. Ya, ini soalnya seperti ini. Kita gambarkan seperti ini. Nah, pertanyaannya, kalau untuk mencari titik stasioner, berarti kan saya harus menurunkan, betul? Saya punya fx sama dengan X pangkat 3. Dari rentang min 3 sampai 3. Artinya kurang ya, kita harus tambahkan min 3 sampai 3. Sini ya. Sekarang, kalau min 3 sampai 3, kita masukkan
Ya sebelum kita masukkan, kita lihat dulu turunannya. Apa turunannya? 3x kuadrat. 3x kuadrat. Dan turunan ini harus sama dengan 0. Ini adalah titik stasioner. Kalau kita dapatkan x kuadrat sama dengan 0, maka x-nya berapa? 0. 0. Kalau x-nya 0, y-nya berapa? X-nya 0, y-nya masukkan ke sini. Berapa x-nya? Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 0. Maka titik stasionernya itu berada di 0,0. Jadi di sini, ini titik stasionernya nih, titik diamnya. Sekarang, titik maksimum. Karena kita punya rentang dari -3 sampai 3, maka masukkan nilainya ke sini. Kalau saya masukkan, kan fungsinya X kuadrat sama dengan fx sama dengan X pangkat 3. Kalau saya masukkan X-nya pangkat -3, X-nya adalah -3, maka berapa nilainya? Berarti -3 pangkat 3 kan berapa? Halo? -27. -27. Kalau yang 3, yang ini yang satu lagi, yang 3? Berapa? 27. 27. Maka yang kita dapatkan itu yang pertama berarti Y, ini kan sama dengan Y ya? Ini juga sama dengan Y kan? Y-nya -27, Y-nya 27, dan Y-nya 0. Yang 0 ini apa namanya tuh? Dapatnya Y-nya 0 gitu ya. Didapatkan Y-nya 0, tapi belum tentu juga 0 juga. Cuman yang istilah di sini dapatnya nilainya Y-nya 0. Kalau dari sini kita lihat nilai yang paling gede yang mana? 27. 27. Maka 27. ini menjadi titik maksimum. Yang paling kecil yang mana? Yang -27. -27. Maka ini menjadi titik minimumnya. Jadi ini titik maksimum, ini titik minimum. Stasionernya turunkan, dan stasionernya di titik ini. Sampai situ ada yang tanyakan dulu? Ada yang tanyakan? Gak ada? Belum ada, Bu. Kenapa? Belum ada? Yo, Ada, Bu. kita lihat lagi. Kalau saya punya soal nih, soalnya ya, fx-nya itu adalah -2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2. Kalau saya mau menggambarkan, saya gambarkan nih, saya harus gambarkan dulu. Ini gambarnya seperti apa? Ayo, gimana caranya menggambarkan ini? Ya. Ayo. Jika X sama dengan 0, X sama dengan 0, Y-nya? Y-nya 0. 0. 0 Terus, juga kan ya, Bu? kalau X-nya 1, Y-nya? X-nya 1, Y-nya -2 tambah 3, 1. Y-nya 1. Jika X-nya -1, Y-nya? Kalau mau membuat titik itu ya, kanan kiri ya, biar ketahuan. Y-nya sama dengan 1 tambah sama, Bu, 1. Masa 1? Sama, Bu. Masa 2 1? kali 1. 2 tambah 3. Pangkat 3 tuh si X-nya. X-nya pangkat 3. 5, Bu. 5. Eh. X 2, Y-nya.
0, Bu. Ah, masa 0. Coba kita Bukan ya, Bu? masukin. Hmm, Min 2 bukan, Bu? 2 pangkat 3 berapa? 8 dikali minus 2 jadi berapa? Min 16, betul? 16 ya, min 16. Min 16 atau 16? Oh, ini kan 2. 2 pangkat 3 kali 4, 12. Oh, berarti min 4, Bu. Min 4. Sekarang kalau X-nya min 2, Y-nya Hmm. ayo berapa? Ayo berapa ini? Kemana 4 bukan, Bu. Mana 4? Ini minus 2 Ya, nih. Masukin ke sini berapa minus 2? minus 2 kali 2, 4, 28, Bu. 28. 28. 28. Berarti Oh, kita gambarkan ya. 0, 0, Biasanya betul? 42 ya. 42. Ini berapa? Ini dikali ini bisa salah ini berapa ini? 16, betul? Iya, Bu, tadi lu Tambah 4 12. kali 12, ya kan? Iya, Bu. Nah, ini 0, 0. Terus 1, 11. 1. Ini kan? Terus minus 1, Min 1 5. 5 ke atas ya. Di sini contoh di sini ya 5. Terus satu lagi 2 2 min 4. 4 ada di bawah. sini ya. Di bawah. Minus 2 atas banget ya di sini ya. 28 ke atas. Anggap aja paling atas banget ya, udahlah jauh gitu. Berarti kalian harus membuatkan kan ya, gambarkan kan? Berarti kalau digambarkan seperti ini kan? Seperti itu kan ya, contoh lah ya. Ini gambarnya seperti ini. Ini harus jaga rapi ke sini. 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 Nah, dalam soal yang ditanyakan memang adalah titik kritis. Tadi titik kritis itu apa saja? Low, stasioner, nilai minimum, dan maksimum. Maksimum. Kalau di dalam soal ini, ternyata saya tanyakan berapa titik kritisnya di rentang. Ya, saya tanya nih, di rentang minus 1 sampai 2, rentangnya saya buat seperti itu. Ini pada rentang minus 1 sampai 2. Berarti apa yang harus saya lakukan? Berarti kan yang saya lakukan berarti kan dari gambar ini saja kan yang dikerjakan, betul? Lihatnya ini saja kan? Minus 1 kan? Sampai 2. Betul tidak? Betul, Bu. Berarti yang saya kerjakan adalah dari sini sampai sini saja nih rentangnya. Ini. Pertama, kita mau mencari titik stasioner. Titik stasioner. Titik stasioner itu apa? Turunan pertamanya dibuat ke 0. Sekarang saya punya fungsi yang min 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat. Turunan pertamanya berapa? Min 6x pangkat Min 2 6x tambah pangkat 2 tambah 6x. Betul? Betul, Bu. Kalau saya punya nilai ini, maka
yang ini tuh kan harus sama dengan 0 ya. Minus 6-nya Ya. bisa dikeluarkan lah ya. Jadi min 6, betul? Ya, betul? Atau 6, jangan minus 6, 6 aja. 6, betul? Si X-nya kan ada 2 nih. 6X, betul? Halo? Min Iya, ya, Bu. X plus 1, betul tidak? Iya, betul, Bu. Betul tidak? Betul, Bu. Betul, Bu. Nah, karena nilainya seperti ini, maka kita punya 2 nilai kan? Punya 2 nilai. Jadi ini kan sebenarnya perkaliannya begini ya. Yang ini dikali ini sama dengan 0. Betul? Bisa jadi si X-nya 0. Punya ini X-nya 0 berarti kan? Kalau yang ini X-nya berapa biar jadi 0? 1. Betul? 1. Maka kita dapatkan nilainya 0 dan 1. Betul kan 0 dan 1? Betul, ternyata lihat nih di sini tuh stasionernya. Di sini kan 0, 0 ya? 0 kan? X-nya kan? Dan di sini Ya. X-nya 1 kan? Nah, ini titik stasioner. Paham nggak? Paham, Bu. Nah, sekarang ini titik stasionernya betul. X-nya 0, Y-nya 0, X-nya 0, dan X-nya 1. Sekarang, untuk titik stasioner itu, kan yang ingin kita tahu titiknya ya. Si titiknya di mana aja koordinatnya. Berarti si koordinatnya, jika X sama dengan 0, berarti saya masukkan nih ke rumus ini, ya kan? Maka Y-nya sama dengan min 2 dikali 0 pangkat 3 plus 3 dikali 0 pangkat 2 sama dengan 0. Berarti di sini Y-nya juga sama dengan 0 kan? Fx-nya 0, Y-nya 0. Maka titik stasionernya 0,0. Terus satu lagi, X sama dengan 1. Maka dimasukkan nilainya. Ya kayak tadi ini yang kayak gini. Tapi kalian harus tahu caranya. Berarti min 2 dikali 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 pangkat 2. Dapatnya berapa? 1. Maka titik stasionernya adalah 1,1. Jadi titik stasionernya yang ini. Sekarang, karena saya punya rentang minus 1 sampai 2, maka saya masukkan nilainya. Kalau begitu, untuk F-nya minus 1, maka berapa Y-nya? Berarti kita masukkan kan? Berapa Y-nya? 5. Ini kan betul ya? Atau kalaupun enggak ya kalian kerjakan aja di sini. Min 2 dikali min 1 pangkat 3 plus 3 dikali min 1 pangkat 2. Dapatlah 5. Berarti di sini Y-nya sama dengan 5 kan? Sekarang kalau yang 2, berapa dapatnya? Min 2 pangkat min 2, 2 kuadrat, betul? Ditambah 3 dikali 2 pangkat 2. Dapatlah min 4. Min 4 kan? Sekarang kita lihat nilainya. Yang di sini kan kita dapatkan kan nilainya kan? Y-nya 0, terus di sini Y-nya 1, Y-nya 5, Y-nya minus 4. Mana yang paling maksimum? 5. 5. Maka ini menjadi titik maksimum. Berarti titik maksimumnya di berapa? Di min 1,5. Minimum yang mana? Min 4. Min 4. Berarti ini minimum. Ini minimum. Berarti titiknya berapa? 2, min 4. Sampai situ ada yang tanyakan, Kak? Ada yang tanyakan, Kak? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, ini soalnya sama oh ini. Kalau tidak ada ini kan ya. Sekarang kita lihat lagi. Soal yang ini, yang pertama, yang ini kan soal yang pertama. Dan soal yang kedua ini, selain dari titik stasioner, kita juga bisa melihat fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik dan
fungsi turun. Naik itu artinya apa? Ya naik, nilainya naik ke atas. Berarti ya turun itu semakin semakin diteruskan itu dia turun. Nah, sekarang untuk lihat naik dan turunnya, kita lihat fungsinya itu sendiri. Jika nilainya nih ya, nilai yang kita masukkan X1, ini nilai X1, lebih besar dari X2 nilainya. Terus ketika kita masukkan nilai ini X ini ke dalam nilai ini, yang ini ya, ke dalam fungsinya, dan si fungsinya itu hasilnya sama, lebih besar, maka ini dikatakan naik. Tapi jika, kalau yang ini yang turun itu, jika X1 lebih besar dari X2 untuk nilainya, ternyata ketika kita masukkan, dia lebih kecil, maka ini dikatakan fungsi turun. Ini fungsi naik dan fungsi turun. Sekarang kita lihat yang ini. Yang ini. Kita lihat dulu yang ini. Ini kan batasnya dari -3 sampai 3 gitu ya. Dari -3 sampai 3. Ini batasnya ya. 3 sampai 3. Kita dapatkan di sini X-nya. Stasionernya itu adalah 0. Maka untuk mencari nilai naik dan turunnya, kan kalau kita lihat di sini, ini kan ke bawah gitu ya, dari sini makin ke atas gitu ya, betul? Betul nggak? Halo. Betul, Bu. Nah, maka yang kita dapatkan di sini untuk soal yang tadi, ini untuk soal yang X sama dengan 3 di sini nih. Kan yang perlu kita lihat itu ini barang tengah ini sebentar. Nah, terus kalau gituin juga tandanya gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini untuk soal yang ini, maka kita dapatkan, kita mau lihat nih dia fungsinya naik atau turun. Kan dia tuh berselangnya dari -3 sampai 3, betul? -3 sampai 3. Betul tidak? Halo? Bu. Nah, -3 sampai 3. Maka kita tahu nih, kalau kita dapatkan ini untuk fungsi naik dan fungsi turun, kita akan lihat ketika dia turunan pertama, itu kan 3X pangkat 2 ya. Berarti titiknya itu, stasionernya itu kan ini harus sama dengan 0 ya. Titik stasionernya itu kan 0. Titik stasionernya itu kan 0 ya, titik 0. Berarti yang kita dapatkan tuh -3, 0, dan 3. Ini sebagai pembandingnya nih. 3 itu ada batasnya, -3 itu batasnya sampai 3, tapi kita pembandingnya adalah nilai stasionernya. Ini stasionernya ada di tengah. Kita masukkan nilainya. -3 dengan 0, besaran mana? Jangan di sini ya. 0. -3 dengan 0, besaran mana? 0, berarti arahnya ke sini ya, betul? Betul. Atau jangan di situ, bisa kalian lihat di sini aja. -3 dengan 0, besaran 0. Sekarang kita masukkan nilainya ke sini nih. Kalau saya masukkan -3, hasilnya berapa? -27. -27. Kalau saya masukkan nilainya 0, berapa? 0. 0. Berarti kalau gitu, dia tandanya lebih besar atau lebih kecil? Yang ini nih. Lebih kecil. Kecil. Lebih kecil. Berarti kalau begitu dia fungsinya naik atau turun? Naik. Naik. Dia naik. Ya, dia naik. Sekarang kalau begitu, udah ya, ini naik kan? Sekarang kita lihat lagi. Mana nih? Pakainya yang warna merah. Sekarang kita lihat lagi. 0 dan 3, besaran mana? Ini kan, ini tadi ini ya. Sekarang ke sini kan? Besaran mana? 3. 3. Sekarang kita masukkan lagi. Kalau 0, itu tadi 0 kan? Kalau yang 3 sama dengan 2, 7 kan? Ini besaran mana? Besaran ini kan? Nah, berarti kalau gitu, fungsi ini fungsi naik atau fungsi turun? Naik, Bu. Fungsi naik. Paham nggak?
Paham, Bu. Ya, itu. Sekarang yang soal yang selanjutnya nih, yang ini nih, ini. Kita lihat ya yang ini ya. Ingat sih soalnya itu. Soalnya apa? Fx sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2. Dengan interval berapa tadi tuh? Min 1, 2 ya? Atau berapa? Betul ya? Ya. Nih. Ini sudah? Sekarang kita lihat. Ya, kita lihat nih di sini. Naik dan turunnya. Dia dikatakan fungsi naik atau dikatakan fungsi turun di sini maksudnya ya. Apa yang harus kita lakukan? Cari nilai stasionernya. Berapa tadi tuh? 6x pangkat 2 plus 6x. Nah, di sini didapatkan 6x min x plus 1. Ini kan harus sama dengan 0 kan ya di sini kan? Maka didapatkan nilainya itu adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Jadi di sini nilainya, angkanya itu, batasnya itu ada min 1, terus 0, ya kan? Terus 1, terus baru 2. Betul? Ininya pembandingnya. Betul tidak? Halo? Betul, Bu. Nah, sekarang kita lihat min 1 dengan 0. Besaran mana? Ini nilai X ya? 0. 0. Besaran 0. Sekarang kita masukkan nilainya. Berarti kita masukkan nilainya. Jika, ini kan, jika fx-nya min 1 dengan fx-nya 0. Kita masukkan nilainya fx-nya min 1 ke sini. Berapa nilainya? 5. 5. Betul 5? Ya, betul 5. Tadi aja. Sekarang yang 0, berapa masukin ke sini? 0. 0. Mana tandanya yang lebih besar? 0 atau 5? Kemana arahnya ini? 5. Ke sini kan ya? Ya, Bu. Kalau begitu ini artinya apa? Fungsi apa? Fungsi turun. Fungsi turun. Paham nggak? Sekarang, ini dari sini turun. Sekarang berarti 0 sampai 1. Ya, ini kan? Ini kemana arahnya? Ini kan ya? Iya, Nah, Bu. sekarang kita masukkan 0 dan di sini berapa ya sini? 1 gitu ya? Ini kan ya? Betul? Betul. Ya. Sekarang kita masukkan nilainya berapa? 0. Kalau 0, 0. Kalau 1? 1. Ini yang ini, sekarang yang ini kan? Ini masukin ke sini nilainya. Bu. Berapa masuk nilainya berapa? 1. 1. Berarti ini tandanya kemana? Lebih besar, lebih kecil. Lebih kecil. Lebih Berarti kecil. ini fungsi apa? Fungsi naik. Naik. Sekarang, kalau gitu mana lagi yang belum? Yang ini kan ya? 1 dan 2. Ini besaran mana? 2. Besaran 2. Sekarang kita masukkan 1 dan 2. Yang 1 itu tadi 1, di sini udah dapat. Yang 2 ini berapa nilainya? 2 kali 8 minus 16 tambah Min 4. 4, Bu. Berapa? Minus 4. Minus 4. Ini tandanya berarti kemana? Lebih besar. Nah, Salah fungsi naik, fungsi turun? Turun. Turun. Jadi dalam soal ini ada yang naik, ada yang turun. Kapan dia naik? Ketika dari rentang dari
min 1 sampai 0. Kapan dia ini turun, yang naik ketika 0 sampai 1, dan ini sampai sini turun lagi. Kita lihat, benar nggak? Tuh, berarti dari sini ke sini dia turun. Benar nggak turun? Benar, Bu. Kalau ke sini naik, betul? Kalau ke sini turun lagi. Gitu. Paham nggak maksudnya? Bu. Paham, Bu. Jadi itu ya fungsi naik dan fungsi turun. Ada yang tanyakan dulu? Kalau nggak ada, saya mau share soal. Kita lihat di soal. Soalnya. Nih soalnya ya. Nih. Ini artinya apa ini di sini? Berarti fungsi yang ini dengan interval minus 4 sampai 0. Dibuat intervalnya seperti itu. Paham? Nah, ini dibuat grafik. Nah, saya minta ini soalnya mungkin yang ini. Ini hanya titik kritis ya, yang ditanyakannya titik kritis. Titik kritis itu berarti nilai stasioner, minimum dan maksimum. Ini ya. Nah, tapi sebenarnya di sini juga bisa cari nilai apa. Nah, ini yang ini kan ya. Ini ingat ya soalnya. 7, 8, 9, 10. Itu soalnya. Jangan lupa dibikin gambar dulu ya. Ini selain dari titik kritis, juga saya mintanya fungsi naik dan fungsi turun. Ini sudah belum? Ada yang tanyakan? Nanti kita kerjakan nomor 5 dan 6. Kalau ada waktu ya. Sudah, Bu. Nah, sekarang yang monoton naik dan monoton turun. Ini yang naik dan turunnya, ini soalnya. Nah, ini. Nah, ini nih ya. Di sini. Ini fungsi ini. Fungsi yang ini tuh sebenarnya di sini nggak dikasih tahu, tapi nggak apa-apa, kita cari tahu aja. Ini nih. Ini tadi soalnya baru 4 ya. Tambah di sini 1 sampai 6. Ada yang tanyakan dulu? Nah, ini waktunya memang tinggal 5 menit lagi. Kita bahas dulu soal minggu depan, minggu terakhir materinya. Ini materi minggu depan itu tentang nilai-nilai ekstrim lokal ataupun regional ya. Jadi jadi lihat nilai minimumnya minimum ekstrim lokal atau regional. Jadi secara umum maksimum atau minimumnya. Dan kemungkinan besar langsung saja tes atau kuis. Ya, minggu depan ada kuisnya ya. Nih, ada yang tanyakan dulu yang ini? Belum ada, Bu, Bu. boleh lihat soal yang tadi nggak, Bu? Yang Yang sebelum pertama yang ya. ini. Soalnya belum di screenshot ya. Ini ya. Nih, dari nomor 7 sampai nomor 10. Yang sekarang kita lihat nomor 4 aja. Nomor 5. Atau ini nih, jangan dulu nomor 4 atau 5 nih. Udah ya? Udah di screenshot belum? Sudah, Bu. Ah, sudah. Ini mah gambar nih ya. Ini udah ada gambar nih. Ini udah ada gambar. Saya cuma nanya aja. Di sini nih kan ini sudah gampang ya. Nih, kita tidak usah ngitung. Kenapa di close? Saya mau ambil ini. Nah, nih, yang ini ya. Kita mau lihat dari rentang min 2 sampai 4. Di sini min 2 sampai 4. Terlihat ya? Lihat, Bu. Lihat, Bu. Si gambar ini. Terlihat, Kira-kira Bu. nilai minimumnya di mana ini? Nilai minimumnya di mana? Hah? Min 2. Di
2. Min maksimumnya? 10. Ya 4 gitu ya, atau kalau enggak di sini, berarti ya Iya. 4 ya. Nah, ini kan kemungkinan besar 4 atau di sini kita lihat. Sekarang saya ingin tanyakan kira-kira stasionernya di mana? Sebenarnya di Ah, yang ini kan ya? Iya. Betul kan? Ya kita lihat mungkin di sini. Ini juga mungkin di sini mungkin. Tapi nanti kita lihat soalnya. Tapi yang jelas dari gambar sini ketahuan ya. Nah, sekarang yang ini. Nilai minimumnya berapa? Yang mana, Mi? Min 2. 2. Min 2, dan 2 juga sama minimum nih. Oh, Nggak apa-apa minimum maksimum 2 juga, dua nilai juga kalau memang 2 di 2-nya minimum ya minimum. Maksimumnya di berapa? di 4. 4. Nilai stasionernya di mana? Di 4. Di 4 ini. Ini mah 4 ini yang dilihatnya Y-nya, X-nya, Iya. jangan Y-nya. 0, Iya. berarti kan ya? Dan Iya. ini kan di sini dia ini kan? Titik potongnya kan? Maksudnya titik beloknya kan? Dari sini dia tulis Ya, sini, Bu. berarti kan di sini. Berarti ini nilai stasionernya. Sekarang yang ini. Dari 2 sampai 4, nilai minimumnya berapa? Min 2. Ada 3 nggak? Minimum. Lihat yang paling bawah yang mana? Minus 1. Min 1, minus 1. 1. 1 sama 3. 3. Nah, betul. Pintar. Sekarang yang maksimum. Min 2. Min 2. 3. 3. 0 ya. 0 0, 2 sama 2 sama 4. sama 4. Kalau yang ini, kalau di sini titik stasionernya yang mana? Masa nggak ada stasioner tuh belokan ini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Terus aja ini 5. begitu. Oh, Nah, sekarang yang ini. Yang minimum, ini berarti kan ya? min 2 ya. Maksimum, ini. Titik 4. beloknya yang mana? 1. Titik beloknya di 1. Titik beloknya yang ini nih, di 1, sini. Kemungkinan di 2. sini. Ya. Ini kurang dari 1 menit. Ini terakhir sudah kuliahnya diselesaikan sampai sini saja. Ada yang ditanyakan dulu tidak? Nanti saya share ya. Belum ada, Bu. Nah, itu gampang ya. Jadi dari gambar seperti itu kalau melihat gambar ya.